Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, sekarang kita ada di subjenjang anak remaja 1 dengan pertemuan yang pertama. Materi kita dalam pertemuan ini dengan pokok bahasan tentang penciptaan, penebusan, dan pengudusan Allah. Dengan sub pokok bahasan makna penciptaan. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Kejadian 1 ayatnya yang ke-7. Kakak Ivon ulangi lagi. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Kejadian 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ke-7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Demikian pembacaan kita di saat ini. Tujuan umum penyajian diharapkan anak remaja dapat memahami dan menghayati makna dari penciptaan, penebusan, dan pengudusan Allah. Ada 4 TKP yang akan Kakak Ivon jelaskan hari ini. Yang pertama, tentang definisi penciptaan. Yang kedua, tujuan penciptaan. Yang ketiga, makna penciptaan. Dan yang keempat, implementasi penciptaan bagi manusia. Yang kedua, tentang tujuan penciptaan. Pertama, Allah menciptakan alam semesta untuk kemuliaan. Yang pertama, tentang definisi penciptaan. Penciptaan berasal dari kata dasar cipta. Mendengarkan kata cipta, maka tentunya bayangan kita mengarah pada sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Arti kata penciptaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan menciptakan. Kata penciptaan berasal dari terjemahan kata poietein dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam kata bahasa Latin adalah kata creatorem. Kedua kata ini benar-benar merupakan terjemahan dari kata pencipta. Dalam gereja mula-mula, istilah penciptaan dimengerti sebagai menciptakan sesuatu tanpa bahan sama sekali. Sebelum penciptaan, kondisi yang ada adalah ketidakteraturan atau kacau balau. Dalam kata Ibrani, tohu wabahu. Penciptaan adalah permulaan dari dasar semua pernyataan Allah dan sebagai akibatnya juga merupakan dasar dari semua kehidupan etis dan religius. Kakak Ivon pegang gambar cakrawala. Yang hendak ditekankan dalam cerita penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 adalah bahwa Allah yang digambarkan sebagai pencipta merupakan penyebab dari segala sesuatu yang ada. Juga merupakan refleksi iman bangsa Israel dalam memahami Allah yang mereka sembah sebagai Allah yang juga menciptakan segala sesuatu. Istilah penciptaan dipakai dalam 2 arti di dalam Alkitab. Yang pertama, penciptaan langsung atau creatio immediato. Penciptaan langsung merupakan tindakan bebas Allah tanpa memakai bahan yang sudah ada atau ex nihilo sebelum dunia diciptakan atau tanpa sebab-sebab sekunder. Istilah penciptaan langsung boleh jadi harus dibatasi pada Kejadian 1 ayat 1 dan ayat-ayat lain yang lainnya menunjukkan kepada peristiwa yang sama. Yang kedua, penciptaan tidak langsung atau creatio mediato. Penciptaan tidak langsung sebaliknya merupakan tindakan-tindakan Allah yang juga disebut penciptaan. Namun yang tidak bermula dari ketiadaan atau ex nihilo, melalui tindakan-tindakan ini Allah membentuk, menyesuaikan, menggabungkan, atau mengubah bahan-bahan yang sudah ada. Gambar-gambar yang di awal merupakan ditunjukkan membedakan penciptaan langsung dan tidak langsung. Yang kedua, tentang tujuan penciptaan. Pertama, Allah menciptakan alam semesta untuk kemuliaannya. Bisa kita baca bersama di Mazmur 8 ayat 2.
atau Mazmur 19 ayat yang kedua. Dan yang kedua, Allah menciptakan alam semesta untuk menerima kemuliaan. Alkitab memerintahkan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dapat kita baca di 1 Tawari 16 ayat 29. Jadi, alam semesta merupakan hasil karya Allah yang diciptakan dengan tujuan untuk memperlihatkan kemuliaan umatnya. Yang ketiga, makna penciptaan. Makna cerita penciptaan bagi orang Kristen penting, yakni kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita menjadi partner Allah dan hidup kita harus bersyukur dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab dan merawat alam dengan baik, karena Allah terus berkarya dan membangun relasi dengan dunia ciptaannya. Yang keempat, implikasi penciptaan bagi manusia. Ada 4 poin penting yang akan kakak jelaskan. Yang pertama, penciptaan adalah pandangan kekristenan dalam perkembangannya diperhadapkan dengan sains. Ilmu pengetahuan berusaha untuk menjawab masalah sekitar, asal mula alam semesta dalam wawasan pengetahuan. Namun, kekristenan mengakui bahwa penciptaan dilaksanakan melalui kehendak Allah yang berdaulat, serta hasil karya Allah yang maha tinggi, yang sekalipun dia hadir di dalam ciptaannya, namun juga melebihi ciptaannya itu. Yang kedua, manusia hendaknya memahami dirinya sebagai ciptaan bersama makhluk hidup lainnya, dan komponen ciptaan lainnya yang tak hidup, sebagai sistem kehidupan yang diciptakan Allah kait-mengkait, sehingga manusia yang diberi akhlak berbeda dari ciptaan lainnya, yaitu menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan yang lain untuk keselamatan bersama dan semesta. Kakak pun punya 2 gambar. Yang pertama, Allah berhasil memisahkan daratan dan lautan. Lalu yang kedua, ini adalah hasil karya dari tangan manusia yang tadi kakak bilang, sains. Gambar apa adik-adik? Gambar Candi Borobudur. Yang ketiga, sebagai ciptaan manusia memahami hakikat dirinya bahwa ia bergantung kepada penciptanya. Dan yang keempat, sebagai ciptaan yang menyimbolkan kehadiran kuasa Allah, maka manusia terpanggil untuk hidup dalam rasa syukur. Untuk itu kakak pun mau bilang, adik-anak sekolah minggu harus rajin ibadah sekolah minggu. Yang kedua, baca Alkitab. Dan yang ketiga, rajin berdoa. Oke? Demikianlah katong punya materi anak remaja 1 di saat ini. Kakak pun ada kasih 2 tugas. Yang pertama, sebutkan contoh penciptaan langsung dan tidak langsung. Dan yang kedua, sebutkan 1 teori sains tentang penciptaan dan komentarmu. Untuk jawaban kalian dapat dikirim dalam grup anak remaja 1. Terima kasih.